timbul gue itu sebenarnya mindset bahwa bisnis itu sulit. Bisnis itu jadi nggak gampang nih bisnis. Bisnis itu bisa ditiru gitu. Tapi rezeki tidak bisa dipaste. Ketika kita punya niatan baik, kita akan ditemukan dengan orang-orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya udah ada owner dari Crispy Ikan. Ya, si Petek nih. Si Petek. Beda emang. Si Petek. Si Petek. Apa itu panjangannya? Gue kepanjangan. Masa nggak ada? Nggak ada. Si itu nama aja sih. Jadi nama ikan itu Petek. Petek. Si Petek. Oh, jadi panggilannya aja gitu kan. Petek biar akrab kali. Biar akrab. Jadi dibuat brand aja si Petek. Si Petek. Jadi kayak si Asep atau si Cucul kayak gitu. Oke. Cuma karena nama jenis ikannya Petek. Supaya gampang jadi si Petek. Kalau gurame pasti si Gur. Si Gurame. Si tukang ikan ini nama Bener. kan si tukang ikan ini nama asli, nama panjang itu Aang Permana Ape. Ya, Betul. Nah, dari dulu sejak kan kita satu asrama nih ya. Se asrama, se SMA, bahkan satu kelas nih. Iya, IPA 1. Iya, betul. Bener kan? Se asrama nih. Saya masih pengen tahu apa arti ape di ujung Aang itu. Jadi sejarahnya gini. Ada sejarahnya. Oke. Berdasarkan manuskrip dari Sunda Empire. Jadi orang Sunda itu biasanya diulang-ulang cuy. Jadi cecep bur bacem, asep asep atau kayak gitulah. Iya. Nah, karena nama Aang Permana itu nggak bisa diulang-ulang, jadinya Aang Permana Ape. Jadi Aang Permana. Oh, jadi ape itu tetap Aang Permana. Pemikirannya sih gitu. Cuman dari akte lahir, dari jasa AP aja, nggak ada kepanjangan. Jadi nggak ada gitu ya. Nggak tahu salah ketik atau kayak gimana. Pokoknya sampai sekarang jadinya AP aja. Oke. Tapi kita sebut biasanya kita manggil Aang ya. Ya, Aang. Aang ini anak pertama atau anak pertama. Jadi kalau dari bahasa Sunda itu Aang itu artinya kakak. Oke. Kakak. Oke, kita pengen tahu nih Kak. Pengen tahu gimana sejarahnya ide bisnis dari si Petek ini kan? Si Petek. Si Petek, Nah, iya. Jadi sejarahnya memang dari udah lama lah ya, udah lumayan lama dari saya kerja dulu. Saya sempat kerja dulu. Nah, sambil kerja itu saya mikir tuh apakah saya kerja terus atau pengen punya usaha lagi. Nah, sembari kerja itu saya mulai ngerintis tuh usaha gitu, kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan. Nah, karena di daerah saya di Cianjur ya, saya pindah ke Cianjur itu ada potensi ikan petek namanya tuh. Jadi belum ada seperti ikan petek. Ikan ini khas daerah sana, banyak sekali jumlahnya melimpah, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ya dibuang-buang begitu aja lah. Nah, pas saya kerja itu karena memang saya banyak keluar daerah, ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi. Nah, di tiap daerah tuh saya ngeliat ada ikan-ikan yang mirip kayak ikan petek itu, tapi punya nilai ekonomis. Kayak ikan bili itu di Padang, ada orang Padang. Di Kalimantan ada ikan seluan, di Gorontalo ada ikan roa, di Jawa lah, di Jawa itu ada ikan wader. Nah, di daerah saya itu ada namanya ikan petek, nggak dimanfaatkan. Jadi apa ya? Pemikirannya sederhana aja. Jadi dulu saya ingat waktu saya kuliah, dosen saya pernah bilang ini, setiap yang ada di air itu halal dan bisa dimakan.
kecuali kapal selam. Tapi di Padang kapal selam dimakan kan? Di Palembang. Oh, salah ya. Setelah saya ke Palembang ternyata kapal selam pun dimakan. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya gitu kan, ikan itu sangat baik untuk atau sebagai makanan lah gitu kan, ikan halal. Tinggal gimana sih kenapa ikan ini nggak bisa dimakan gitu. Nah pas diteliti lebih lanjut ternyata memang ikan ini banyak durinya dan bau amis. Kenapa orang nggak mau makan itu? Ternyata simpel, kenapa bau amis? Biasanya ikan-ikan yang bau amis itu proteinnya tinggi. Justru tinggi. Kayak ikan salmon, ikan tuna Itu lebih amis kan? ya lebih amis. Terus apa belut atau Gitu. sidap. Sama ikan petek ternyata ketika kita cek di lab ternyata proteinnya sangat tinggi, lebih tinggi dibanding ikan air tawar yang lain. Jadi kalau punya teman yang bau amis Jadi proteinnya tinggi, Ya. jangan dijauhin ya. Jangan dijauhin. Disuruh dimasak. tinggal digoreng. Nah jadi gimana caranya menghilangkan bau amis itu? Simpel, bau amis itu ternyata dari lendir ya kan? Iya, Nah, karena kayak- kalau bau amis licin jadi Ya licin gitu, jadi apa ya, ya licin gitu. Nah tinggal gimana caranya supaya nggak licin gitu aja kan? Nah ternyata memang resep orang tua kita dulu udah punya itu, jadi dari rempah-rempah kita mulai teliti rempah-rempah apa yang cocok buat ngilangin buat bau amisnya. Yang kedua karena durinya, karena kan ikannya kecil tuh banyak duri-duri tuh di apa namanya gitu ya. Kalau ikan teri kan nggak ada durinya tuh di dalam aja gitu. Nah ternyata ya tinggal dihilangkan aja. Justru banyak durinya ini sangat baik untuk pertumbuhan anak. Karena apa? Karena duri itu mengandung kalsium. Dan anak itu kan untuk pertumbuhan dia butuh kalsium itu. Nah makanya ada fakta menarik juga. Banyak orang yang mengira bahwa sumber utama kalsium itu adalah susu. Nah ternyata setelah kita cek lagi di lab kandungan ikan petek ini, ternyata perbandingannya 100 gram ikan petek ini setara dengan 10 gelas susu. 100 gram ikan petek. Wow, amazing. Itu sebuah fakta menarik. Jadi karena memang banyak orang yang sudah termindset bahwa sumber utama kalsium itu susu gitu. Padahal anak-anak juga banyak kan yang nggak suka minum susu. Gitu kan, ya. Nah, makanya kita hadir untuk mengatasi masalah-masalah itu. Gitu. Jadi dari situ kita mulai rintis lah gitu kan. Dari tahu siapa marketnya, bagaimana pola distribusinya, gimana promosinya dan lain-lain. Jadi sampai kayak sekarang lah. Siap. Itu sedikit cerita gitu kan, perjalanan panjang Kang ini mulai tahun kapan? Itu 2000 mulai menemukan si petek ini 2014 kan. 2014. Sekarang udah 2020, udah 6 tahun kan ya. Iya, Perjalanan panjang jatuh bangunnya gitu kan. Jadi 2014 itu saya putuskan resign untuk fokus ngelola ini karena memang ada niatan lain yang lebih besar sebetulnya. Jadi Apa tuh Bang? jadi kan banyak lah orang yang udah tahu kan saya lahir dari keluarga biasa-biasa aja, sangat sederhana lah. Untuk sekolah bareng orang cucu juga di asrama itu orang-orang pilihan yang tidak mampu lah Iya. ya. Untung ya di segi ekonomi. Dibantu sama pemerintah, diasramakan, di beasiswa dan lain-lain. Jadi hidupnya itu udah di beasiswa lah, bisa melanjutkan sekolah. Sampai akhirnya ternyata bisa kuliah, bisa kerja. Kuliah di mana kan? Saya kuliah di IPB. Dari situ terus kerja di salah satu perusahaan oil and gas. Nah ternyata banyak orang yang menganggap bahwa udah enak nih kerja gitu kan. Padahal saya ngerasa bahwa kok ada yang kurang. Maksudnya saya dari dulu dibantu banyak orang, sudah ada di posisi ini, kok cuma buat sendiri gitu. Kayaknya tuh kok hidup saya kurang bermanfaat banget gitu ya. Saya juga pengen kayak orang lain supaya bisa bermanfaat. Nah waktu itu masih muda kan, umur 23 atau 24 tahun. Kalaupun saya gagal saya bisa cari kerja lagi. Jadi saya putuskan resign balik lagi ke kampus, bikin sesuatu yang bisa bermanfaat minimal buat orang-orang sekitar. Dengan jalannya dengan mengembangkan investasi.
Jadi memang tujuan utamanya memang dari awal gimana caranya saya bisa lebih bermanfaat buat orang sekitar gitu aja. Jadi nggak ada kepikiran bisa gede kayak hari ini terus bisa kemana. Kalau dulu tuh niatan awalnya dan logika manusia atau logika kita lah pada umumnya sudah kebaca bahwa kita di Jakarta kerja di perusahaan besar, pulang ke kampung ya jadi orang kampung gitu. Iya, logikanya sederhana kayak gitu. Ternyata pas kita jalani, Allah berkata lain, ternyata banyak jalan yang dibukakan. Ternyata yang saya dapatkan bahwa ketika kita punya niatan baik, kita akan diketemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang punya satu visi. Maka akhirnya dibukakan jalan ke sini, dibukakan jalan ke sini sampai ketika si Petek ini baru dibangun dan di branding gitu kan, akhirnya banyak media yang mulai melirik. Ya kan, saya awal-awal melihat Kang Ang tuh tampil di Kick Andy, Kick Andy hitam putih juga pernah, dan CNN pernah. Nah, gimana tuh pertama kali di media kok bisa tahu si Petek ini dari mana? Media itu akan cari hal-hal yang unik. Nah dari situ saya mulai apa ya, banyak menulis sebenarnya, menulis di blog, menulis di Facebook, status dan lain-lain, cerita apa sih keunikan kita dengan usaha yang lain. Karena banyak orang yang tahu bahwa di dunia usaha itu sedikit lebih beda itu lebih baik daripada dengan sedikit lebih baik. Oh, iya. Itu saya dengar dari Panji Pragiwaksono. Ya dari Panji ya, saya juga dari Panji. Maksudnya hal yang menarik maksud saya. Jadi ternyata nggak untuk jadi yang terbaik atau untuk jadi atau bisa direkrut media, kita nggak perlu jadi yang terbaik, kita juga nggak perlu jadi yang pertama, cukup dengan jadi yang pembeda aja. Itu sudah hal yang unik. Jadi dari situ akhirnya nggak langsung TV kan, jadi akhirnya awalnya itu media-media online kayak kecil-kecil lah, terus koran, terus majalah. Nah dari situ kan terus diliput terus ya, maksudnya memang juga mungkin sesama wartawan ada link dan lain-lain lah. Diliput CNN, dari CNN ke Candy, hitam putih, terus Jack TV dan lain-lain lah. Jadi memang bukan kita yang nyamperin juga sebenarnya, karena kita memang inisiatif untuk menceritakan kepada masyarakat lah, baik lewat media, lewat blog, lewat artikel gitu, bahwa ini loh kita ada usaha yang beda, kita melibatkan masyarakat, kita ikut mensejahterakan masyarakat yang ada di Danau Cirata kayak gitu. Apa sih yang membuat unik dari si Petek ini? Yang pertama itu bahwa kita salah satu pionir yang memanfaatkan ikan yang tadinya terbuang sekarang bisa menjadi sumber uang buat masyarakat sekitar. Jadi kita bisnis bukan cuma menjual produk, tapi kita jual cerita juga bahwa ada beberapa keuntungan yang akan kita salurkan loh ke masyarakat kayak gitu. Jadi bahwa bisnis kita bukan cuma untuk memperkaya kita, tapi untuk kembali lagi ke visi awal bahwa kita ingin bisa mensejahterakan masyarakat. Ya tugas mulia sebenarnya. Ya karena kita nggak bisa bikin hal yang besar, minimal kita bisa buat atau kita lakukan minimal untuk orang-orang sekitar kita dulu kayak gitu. Jadi gini kan, satu kasusnya punya keresahan juga nih. Saya sebagai sama kita dengan visi yang sama. Ketika kita saat itu dikasih, kita hidup dari beasiswa ya, baik sekolah, SMA maupun kuliah, kita tetap nyari beasiswa gitu kan. Kita pengen membalas kebaikan beasiswa itu dengan dia membuat kebaikan untuk daerah kita. Nah, mungkin sekarang sudah menemukan nih passion, sudah menemukan bisnis yang pas. Buat saya sendiri kan masih belum menemukan nih bisnis apa sih di kampung saya yang kira-kira cocok dengan saya atau apa itu. Mungkin ada ide atau gimana gitu, tipsnya buat nyari itu. Ya jadi memang yang pertama bukan passion juga sih. Passion itu nanti ikut
yang pertama tekadkan dulu tujuan itu mau niat dulu sebenarnya dulu. jadi ujungnya tetap dari niat. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi penggugur banyaknya entrepreneur. Oke, Jadi contohnya gini, jadi karena niat awal biasanya kan ikut-ikutan melihat orang Iya. punya restoran, pengen pengen ikut punya restoran, iya benar. melihat orang pengen punya bisnis passion, oh Ikut iya. pengen. Nah niatnya itu biasanya karena apa? Karena orang bisnis kuliner itu bisa jadi kaya loh, orang bisa punya mobil, bisa punya rumah gitu. Iya. Jadi tujuannya tuh biasanya sebatas uang. Iya. Nah ketika dia mulai bisnis yang sama lah kan, ternyata bisnis itu bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Jadi bisnisnya bisa diikuti, Bisa dikopi. rezekinya nggak bisa dipakai. Rezekinya belum tentu Beda-beda ya. Iya beda-beda. Karena apa? Karena dia udah merintis dari awal gitu. Nah dia baru mulai pengen rezeki yang sama kan susah juga gitu. Nah jadi justru ketika kita mulai merintis, disitulah mulai banyak cobaan entrepreneur itu banyak. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa yang perlu dirubah itu sebenarnya mindset bahwa bisnis itu sulit. Bisnis itu jadi Iya. jadi nggak gampang nih bisnisnya. Gampang. Nah, Jadi gimana? kalau ada yang bisa gampang, ya silakan aja sih. Cuma yang saya rasakan bisnis itu sulit. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kenapa? Karena nanti ketika kita mulai bisnis, kita memang menemukan kesulitan, capek, pusing, liar gitu, diutangin, ditipu, segala macam. Dan itu hampir semua rata-rata pebisnis biasanya mengalami hal kayak gitu. Nah kalau di awal kita sudah mindsetnya bisnis itu mudah gitu. Nah ketika kita menemukan capek, menemukan pusing, pegel dan lain-lain, kita jadi down, kita jadi kok kayak gini ya bisnis tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal ketika mindset kita sudah diubah dari awal bahwa kita pengen bisnis, kita harus tahu bahwa bisnis itu sulit, capek, pusing, diutangi dan lain. Tapi poinnya adalah tapi bisa gitu. Kita tetap bisa. Ya, jadi bisnis itu sulit tapi bisa. Bukan bisnis itu gampang. Kalau bisnis itu gampang, semua orang udah pengen jadi pebisnis. Tapi justru ketika bisnis itu sulit, ketika dia mulai bisnis dan dia mulai ngelakuin ada tantangannya, dia akan merasa bahwa oh iya karena bisnis itu sulit, ini tantangan yang pertama saya harus lalui, terus maju lagi ada tantangan berikutnya, oh ini tantangan kedua saya lalui lagi kayak gitu. Jadi sudah dibentuk dari awal bahwa ketika dia memilih jalan entrepreneur, dia memilih jalan curam, jalan yang banyak rintangannya gitu ya. Jadi kalau sudah disiapkan kan udah tinggal enak, jadi dia sudah tahu petanya gitu minimal. Setelah misalnya kita udah punya niat, tekad, apalagi nih Kang yang kira-kira harus kita perhatikan? Relasi Penting banget itu ya? penting. Relasi itu banyak orang yang bisnis tanpa modal tapi banyak relasinya akhirnya juga punya modal lagi. Dan sebenarnya memang bisnis zaman sekarang sudah sangat beda lah. Kalau dulu tuh kita yang penting kita punya produk bagus pasti dicari, atau kita cara marketing bagus pasti laku. Nah sekarang tuh nggak semudah itu. Jadi bisnis itu nggak zamannya sendiri. Bisnis itu udah zamannya barengan. Minimal kita relasi. Karena apa sih? Kenapa betul relasi? Jadi bisnis itu biasanya kan kita saling sharing, apalagi sama orang yang pebisnis. Jadi ketika pebisnis ya. Ketika kita curhat, pasti banyak curhat tuh pebisnis itu. Pasti, karena apa? Karena banyak masalahnya. Kesulitannya banyak karena tadi dibalik ya. Karena bisnis itu sulit. Iya. Nah, ketika kita curhat itu karena bisa sama pebisnis, dia akan ngasih nasihat yang bagus. Dia akan sharing pengalamannya. Perbedaan yang paling signifikan antara kerja sama bisnis usaha ikan ini gimana? Yang dirasa paling beda menurut saya adalah kebermanfaatan. Kalau kerja itu ya kita sama-sama capek, sama-sama lembur, kadang sama-sama kantor juga. Cuman ya hasilnya itu ya cuma saya dapatkan buat sendiri gitu. Gajian ya udah buat sendiri lah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang hari ini saya kerja dalam berbisnis itu kan, hari itu ada karyawan yang digaji, hari itu ada orang-orang yang terlibat, terus kita juga bisa melayani konsumen yang membutuhkan produk kita. Itu hal-hal yang
yang nggak saya dapatkan di dalam kerja biasa gitu kantoran. Terus yang kedua biasanya ya fleksibilitas kerja lah gitu kan. Kalau di kantor ya udah di situ aja. Cuman kalau sekarang karena kita bukan juga lebih enak ya, enggak juga, maksud saya fleksibilitas kerja dalam bisnis itu kita justru harus lebih cekatan. Kita nggak bisa diem aja di kantor gitu, atau kita diem aja di tempat usaha kita harus cari banyak masukan, banyak relasi, banyak pasar baru, buka market dan lain-lain. Jadi tantangannya itu atau challenge-nya itu ada terus gitu tiap hari. Jadi ya seru lah, nggak membosankan. Jadi justru juga jangan dipikir bahwa nanti ketika kita sudah bisnis waktu kita fleksibel, enak juga justru harusnya lebih sibuk ya, kalau kecuali mungkin kita udah jadi investor gitu kan, udah gede lah gitu, udah tinggal ongkar kaki. Cuma justru ketika melintas justru yang tadinya kita kerja 8 jam misalkan sekarang bisa 16 jam, 20 jam gitu. Karena memang kalau kita nggak kerja lebih banyak atau lebih giat, ya usaha kita kayak gitu aja, lalu bahkan turun. Justru enaknya tapi dinikmati gitu. Jadi kita ketemu orang baru terus, kita ketemu hal-hal baru terus, jadi banyak pelajaran lah. Jadi kalau saya lihat tuh kan jadi banyak banget nih bisnis itu komponen-komponennya ya kan, jadi segala macam relasi lah, atau mengelola produk, mengelola karyawan gitu kan. Nah buat Kang sendiri nih, gimana maintenance stamina, apa pola pikirnya biar tetap semangat gitu kan, biar tetap wah gue tetap harus kerja nih, nggak ngeluh, nggak capek tuh kayak gimana? Lagi sholat. Subhanallah ya, Kang ini insya Allah jadi ustaz ya kan, ngalahin Kang Helmi. Jadi tadi sholat ibadah. Ya maksudnya jangan dilupakan lah, maksudnya minimal sholat 5 waktu dijaga. Karena itu yang membuat tenang juga, karena kan capek ya, bisnis itu capek kalau misalnya terus. Iya itu dia, Dan bayangin tuh capek, karena harus ada istirahat, ada jedanya, ada segala macam, ada buat curhatnya. Kadang ada hal-hal yang nggak kita bisa curhatkan ke mentor kan, atau ke rekan kita. Ya ada yang hanya bisa dicurhatkan ke Allah gitu kan, udah kita curhat di situ. Ada kasus yang misalkan pas waktu merintis dulu itu kan penjualan 1 juta, 2 juta itu udah gede ya, maksudnya udah alhamdulillah syukur banget gitu ada yang mau beli produk kita gitu. Nah entrepreneur itu yang saya baca itu kan harus yang utamanya itu adalah nama baik dan tanggung jawab gitu. Jadi hal-hal yang lain itu hanya pemoles aja lah, tapi yang membuat kita sustain, yang membuat kita lama itu biar nama baik. Jadi pengusaha itu diuji dengan nama baiknya terjaga. Nah ada satu kasus ketika pengiriman, ini salah satu agen kita kirim ke Kalimantan dengan total penjualan itu 4 juta, itu gede gitu, waktu itu gede banget. Jadi awal-awal minggu sudah wah senangnya minta ampun, terus ternyata kita kirim, dan ternyata ketika dikirim hancur barangnya, hancur nyampe ke sana, kehujanan segala macam lah. Nah si konsumen kita kan komplain ke kita, padahal kita sudah siapkan produk yang bagus, di packing yang rapi dan yang lain. Nah memang kalaupun saya harus menyalahkan itu salah kurir lah gitu, karena itu yang pihak ketiga yang di luar kontrol kita. Kalau masih packing atau kemasannya yang jelek segala macam itu kan kontrol kita, tapi kita sudah siapkan segala macam. Nah konsumen tahunya kan kita sebagai produsen. Nah kalau misalkan konsumen itu minta ganti senilai 4 juta, kalau 4 juta waktu itu udah lumayan, maksud buat bahan baku produksi lagi segala macam, nanti gimana nih ya? Bisa nggak jalan lagi usaha yang baru dirintis ini kan? Di satu sisi bahwa saya tetap harus tanggung jawab gimana caranya supaya konsumen tidak dikecewakan. Karena saya paham juga kayaknya kalau nama baik ini tercoreng itu jangka panjangnya udah tercoreng lah ya.
Jadi akhirnya saya mengambil resiko, jadi bahwa tanggung jawab itu ya, itu yang harus kita ambil. Makanya kalau diganti. Nah, makanya di buku-buku itu hampir semua buku bahwa pengusaha itu harus tanggung jawab. Tapi ketika kita diribetkan di posisi itu udah campur aduk. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita udah mau menghindar gitu. Cuman akhirnya kita putuskan bahwa ya udahlah, ini mungkin jalan terbaik nanti untuk masalah bahan baku, untuk karyawan, nanti kita mudah-mudahan ada lagi gitu, kita cari lagi. Yang penting nama baik kita tetap terjaga gitu, tetap dijaga dan kita punya tanggung jawab. Jadi kita kirim pulang senilai segitu. Tapi aman pengiriman kedua alhamdulillah aman, dan ternyata besoknya secara tidak, saya juga nggak tahu dari mana datangnya, besoknya ketika hari-hari besoknya itu banyak banget orang-orang yang berdatangan ingin jadi agen dan reseller kita. Padahal kita nggak iklan, kita itu jalannya. Ya, jadi dan di bulan itu justru malah kita surplus. Jadi dari 4 juta itu nggak ada apa-apanya dibanding orang yang banyak yang daftar. Itu kalau lebih lah, puluhan lebih itu yang daftar. Biasanya nggak sebanyak itu. Nah ternyata pas kita telusuri juga, ternyata si konsumen kita dia ternyata cerita di Facebook, cerita bahwa diganti dan lain-lain. Dia banyak muji kita lah gitu. Makanya kita bersyukur gitu. Ternyata ya itu tanggung jawab itu dibayar mentah gitu. Bahkan lebih. Jadi itu hal-hal yang apa ya? Yang kalau diceritakan juga sulit. Kayak solusinya juga. Iya. Dan biasa ketika kita dapetin hal kayak gitu, beberapa kali kita dapet juga kayak gitu. Maksudnya kayak misalkan karena kita sebagian keuntungan kita juga sisihkan buat anak yatim dua apa kan. Alhamdulillah tahun ini kita naikin lagi jadi beberapa persen buat kita sumbangkan gitu. Nah dulu tuh sempat seret tuh penjualan itu, kenapa seret gitu kan? Saya juga nggak tahu. Bingung kok menurun gitu. Nah terus saya sama teman saya sama tim saya yang di sini, selepas sholat terus kita ngobrol aja berdua di telepon, Mas gimana ya? Padahal kita udah iklan, kita udah stok dari promosi udah kita jalanin, tapi kok gini ya, maksudnya kayaknya ini bakal minus nih gitu kan si laporan perusahaan gitu. Ya udahlah, mungkin ada hak orang lain yang belum ditunaikan kayaknya. Ya kita donasi aja deh, kalau ada stok yang udah menumpuk, itu stok menumpuk, jadi kita donasikan dalam beberapa. Itu duhur ya, sorenya kita belum di packing berapa yang mau kita donasikan, kita juga belum hitung. Baru niat, sorenya banyak lagi yang berdatangan. Itu maksudnya memang hal-hal yang kayak gitu yang kita juga sulit. Gak ada hitung-hitungannya ya? Iya, nggak ada hitung-hitungannya, itu sulit yang nggak bisa kalau mau kita ulang tuh kayaknya jadi saya harus kita donasi lagi mungkin. Kayak gitu, jadi ternyata dalam bisnis nggak semua hitung-hitungan matematis bisa kita selesaikan. Ada campur tangan yang lain lah. Itu yang pribadi yang saya alami dalam bisnis. Ini selain cerita itu ada nggak bisa inspirasi dari mungkin agen-agen setelah gabung di setelah jualan atau apa? Lumayan sih, maksudnya ada yang cerita itu yang sampai resign. Ada juga yang ngikutin jejak ownernya nih. Kan saya resign dari bank gitu. Saya nggak mau kelamaan ya riba itu kan udah kepercayaan ya. Tapi alhamdulillah pas udah resign saya dapat produk partner. Alhamdulillah sekarang udah bisa menutupi udah bisa mendekati gaji saya sebelumnya gitu. Bahkan dia sekarang udah bikin bukan kafe sih, apa namanya tuh kayak warung kopi gitulah. Jadi kayak gitu. Terus ada yang memang istrinya udah nggak boleh kerja lagi sama suaminya gitu karena punya anak, dia ngurusin. Tapi sekarang dia mulai jualan produk kita, dan dia bisa jualan di mana-mana karena online gitu. Juga hal kayak gitu. Ada yang
kalau ini memang bantuan dari sesama agen ya, sama reseller ya. Ternyata hubungan kita bukan cuma jual beli aja. Sampai ada reseller kita di Jakarta Utara, dia kebakaran, habis semua rumahnya. Dia baru melahirkan, dia punya anak yang satu 3 tahun, yang satu baru melahirkan beberapa bulan, 2 bulan. Saya datang langsung ke sana, saya share di grup reseller kita, kan kita banyak grup. Ternyata banyak donasi, donasi yang datang, terus kang nitip, kita kasih. Jadi kita datang ke sana, saya ada titipan dari sesama reseller. Kita membangun bisnis ini bukan cuma sekedar jual beli, tapi ada hubungan kemanusiaan, ada hubungan kekeluargaan. Jadi itulah yang kita bangun, tapi ya bukan bisnis semata. Jadi kayak punya bisnis itu kayak ya berhubungan dengan manusia juga kan sebenarnya kan, jadi nggak hanya ngurusin untung rugi. Iya. Dan jadi tetap aja karena tadi balik lagi itu bermanfaat bisnis itu sendiri. Kalau emang bisnis itu bisa bermanfaat, justru itu lebih baik. Ya. Dan memang perlu ditekankan juga ke tim kita. Tadi kalau kamu nanya gimana cara manage tim, minimal orang-orang yang bergabung di tim kita, mereka tahu persis apa visi misi kita. Karena kalau nggak gitu nanti mental gitu. Jadi, misalkan budaya kita tadi kita bermanfaatan, sebisa mungkin kita bisa berbagi gitu ya, dengan sedikit yang kita dapat untuk berbagi, menjaga ibadahnya gitu kan, bisa sholat terus tiap waktu, terus ada pengajian dan minimal itu yang dijaga. Jadi supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dalam bisnis ini tetap dalam core budaya yang kita sepakati gitu. Jadi kalau ternyata dia nggak suka, dia sukanya dugem atau sukanya itu dengan sendirinya nggak bakalan cocok gitu. Iya. Malah lebih bagus gitu kalau udah cocok ya nggak usah gitu, karena apa nanti akan menghambat tujuan besar kita. Jadi tetap lingkungannya juga kita jaga gitu kan, lingkungan dengan SDM, kan dengan yang lain juga lingkungan bisnis gitu kan, lingkungan yang baik. Kalau kita dapat lingkungan yang baik, insya Allah kita juga jadi pesan yang baik. Saya juga nggak baik-baik banget lah. Iya. Justru saya banyak belajar dari karyawan-karyawan saya gitu. Kayak banyak lah gitu, kok dia bisa nyempetin ngaji, kok dia bisa nyempetin apa gitu kan, dia sempetin belajar segala macam. Jadi justru kita yang nitipin gitu di sini merasa malu sendiri gitu. Jadi justru dengan lingkungan kayak gini kita banyak sama-sama belajar. Jadi belajar itu bukan dari atasan ke bawah aja, justru banyak yang saya pelajari dari teman-teman di sini yang justru itu sangat berdampak bagi kita sekarang. Makin dulu saya SMA kan, kita dulu satu SMA. Baik lagi nih, dulu pernah ada yang punya cerita unik ya pas waktu SMA yang mungkin masih ingat dan berdampak spesial, berdampak signifikan ke pola pikir kita. Tuh, cerita di SMA, khususnya SMA plus ya, iya kan, siswa. Sebenarnya saya di SMA juga biasa-biasa aja sih, sampai sekarang juga biasa-biasa aja, nggak ada apa namanya, nggak ada spesial. Banyak lah teman-teman kita yang lebih hebat ya, karena di sana orang-orang pilihan. Jadi kalau bicara masalah di SMA, saya juga suka minder sendiri gitu. Jadi semester 1 kan di ranking ya, kita ada 60 orang. Di ranking dari 60 orang itu tuh dicantumkan dengan ranking 1 saya ranking ke-57. Kita hampir terdegradasi juru kunci. Berapa ya? Ayo juga gak usah 30 kan sih kan? Wah enggak, 50-an saya. Jadi ini orang tuh gila semua, ini orang keren banget gitu. Dulu waktu SMP nih 21. Iya, SMP kan tapi ketika masuk SMA jadi ke-57. Ini yang nonton nih si kalau anak-anak SMA nonton pasti siapa yang jago salonnya dia. Si Poh tuh nggak belajar ke apa tapi pintar. UI aja ditolak sama dia, ya Allah. Nah, poinnya adalah bahwa apa sih tadi? Lo punya cerita gak waktu di SMA? Kalau berdampak ke pola pikir sekarang?
Yang jelas sebenarnya yang paling banyak belajar itu kemandirian lah. Jadi itu bener kan kita di asrama ya. Asrama yang kita dapat itu semi militer, semi pesantren. Jadi minimal kedisiplinan dapat, ilmu agama ya kita dapat lah gitu. Ya disiplin juga nggak disiplin, tapi karena kita pernah mendapatkan hal itu, sekarang bisa kita refresh gitu. Mungkin beda kalau saya dulu SMA di umum, mungkin nggak tahu ya, maksudnya saya nggak ketemu pendidikan militer, saya nggak ketemu pendidikan yang milik pesantren. Jadi itu ternyata yang bisa merubah memflashback kita bahwa kita mau nggak mau ya bangun harus sebelum subuh gitu, terus setelah subuh ya jangan tidur lagi gitu kan, ada aktivitas olahraga lah apalah gitu, saya baca lagi segala macam. Dan karena atau saya pernah mendapatkan hal yang kayak gitu, sekarang tinggal diulangi lagi gitu. Bisa diaplikasikan ke dunia nyatanya tinggal ya. Dan pola pikirnya ya memang itu, bahwa ternyata kita dikumpulkan di satu frekuensi yang sama, anak-anak yang cerdas, yang mereka yang cerdas ya, bahkan saya ranking 57 gitu. Terus yang sama-sama orang-orang nggak mampu, jadi kita tahu persis gitu masalah kondisi yang dihadapi masyarakat akar rumput itu seperti apa gitu. Kan biasanya orang memposisikan diri sebagai rakyat biasa, tapi padahal dia memang nggak tahu yang di akar rumput kayak gimana. Ya minimal kita tahu lah, ketika saya di SMA ketemu sama orang-orang yang dari ekonomi bawah tapi bisa punya pendidikan yang tinggi gitu. Bahkan sekarang banyak yang kuliah, banyak yang S2, bahkan yang di luar negeri kan teman-teman kita. Maksudnya itu yang menjadi trigger gitu. Jadi kalau bisa konsep seperti ini banyak di-copy di tempat-tempat lain. Minimal kita juga nanti ke depan bisa membuat kayak gitu. Jadi semangat saya bahwa saya juga kayaknya kalau nggak dapat pendidikan kayak gitu nggak bisa kayak gini gitu, nggak bisa sampai sekarang seperti ini. Jadi ya minimal mulai dari bisnis yang kecil-kecilan inilah, ada nanti kita angkat derajat orang-orang desa yang tadinya nggak punya pendidikan sama sekali, kita angkat jadi karyawan. Minimal anak cucu-cucunya dia bisa kerja gitu kan, atau bisa sekolah. Bahkan ngefeknya ke, karena kan di tempat produksi kita kan semuanya ibu-ibu ya. Ada momen dimana bahwa sore-sore tuh, jadi pas saya lagi nongkrong di tempat produksi di rumah, ada anak kecil datang pakai sepeda ngeng. Itu motor? Sepeda, oh iya. Malah gue ngepot gitu kan. Dia lihat nih Kang, katanya, saya dapat sepeda baru nih. Dari nenek katanya kan, karena neneknya kerja di tempat. Padahal soalnya kalau itu tuh sepeda itu second, karena udah ada karatan. Iya. Tapi si anaknya itu bahagia banget gitu. Karena apa ya? Dia nggak pernah mendapatkan hal yang kayak gitu. Seragamnya jadi baru gitu. Padahal berapa sih seragam? Tapi untuk orang desa, orang kampung kan, makanya untuk beli seragam aja susah gitu. Makanya minimal dengan adanya usaha ini ya bisa membantu atau bermanfaat bagi orang-orang kita. Kita fokus ke distribusi channelnya sekarang. Kita distribusi pakai reseller, agen gitu ya Kang? Ya, agen, reseller sama distributor. Nah, jadi kita bisa salah satu wadah juga tuh. Jadi buat reseller, kan reseller itu adalah orang-orang yang ingin belajar bisnis kan, nggak tahu mulai dari mana, modalnya produknya juga apa. Nah makanya kita penjualan pakai reseller. Bisa nggak kita ke modern market? Bisa aja, atau legalitas kita sudah lengkap, ada izin cashnya, izin halalnya, izin perusahaannya gitu. Bisa kita masuk ke berbagai channel. Cuman ternyata lagi-lagi yang kita usung itu konsep kebermanfaatannya. Ternyata dengan jalan reseller itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena orang banyak yang terbantu. Sekarang udah lebih dari ribuan reseller yang bergabung di Sipetek itu. Apa sih nama perusahaan? Nah, cek sipetek.id. Sipetek.id. Instagramnya juga sipetek.id. Sipetek.id. Di follow ya, di bawah ya. Gitu. Nah jadi
dengan reseller itu kita bisa berbagi tuh, berbagi margin, berbagi keuntungan, dan yang jelas bahwa ini menjadi wadah orang-orang ingin yang belajar bisnis. Cuma terkendala apa? Modalnya. Yang kedua, produknya apa bingung. Terus yang ketiga juga mulai dari mana nih, nggak tahu cara bisnis itu, belajar dari mana. Makanya kita membuka peluang reseller itu untuk membantu itu mereka, orang-orang yang pengen belajar bisnis nggak tahu dari mana bisa mulai jadi reseller. Karena apa? Yang pertama modalnya sangat murah, cuma 95.000 tuh. Nggak nyampe 100.000 ya? Harusnya 180.000, cuman periode sekarang kita masih kasih promo cuma 95.000. Nah terus yang kedua yang paling dicari adalah belajar bisnis. Jadi nggak cuman jualan aja, tapi diajarin jualan. Nah, kita bikin grup, di situ kita ada kelas online, yang sharing tuh kadang saya, kadang ada tim juga di sini, ada tim digital marketing, tim admin, tim selling. Jadi kita belajar cara jualannya kayak gimana, produk knowledge itu tuh yang kayak gimana sih produknya tuh gitu kan. Terus segmen marketnya kita jualannya kemana gitu. Diajarin tuh di grup itu. Jadi ketika daftar jadi reseller itu ya udah tinggal terima materi aja, tinggal praktek aja. Termasuk bahan-bahan promosi udah disiapin, tinggal enak banget ya. Kalau mau update status ya tinggal pakai itu aja gitu. Tinggal update Iya, nggak usah ngedesain segala macam karena kita sudah punya tim komplit. Jadi ya justru harapan kami sih si reseller ini bisa naik jadi distributor. Kalau distributor sudah lumayan besar lah penjualan. Marginnya udah beda juga ya. Dan pembeliannya bisa ribuan, kadang 2, 3.000, 4.000, 5.000 gitu. Bisnis ya. Nah, terus dan harapannya nanti ketika belajar di sini di materi online atau materi tentang reseller Spetek, harapannya mereka bisa tumbuh dengan brandnya masing-masing. Apakah dia buka toko oleh-oleh atau dia punya brand sendiri, itu silakan. Legal aja gitu. Iya, justru karena kan kalau kita buka seminar gitu ya, buka seminar entrepreneur mahal-mahal lagi sekarang. Cuman kan juga itu ya cuma sekali aja, setelah itu selesai aja kan. Suruh nyari sedikit seminar lagi. Ya minimal reseller yang kita tawarkan ini minimal ini menjadi salah satu penyumbang munculnya entrepreneur baru. Karena memang dengan reseller ini dia belajar cara jualan, belajar memanage produk, belajar ya teknologinya supaya nggak gaptek kan, belajar nanti gimana caranya manfaatnya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Maksudnya itu salah satu alasan kita kenapa kita cari channel reseller supaya manfaatnya juga lebih banyak. Nah, minimal kan ketika dia jadi sesama business owner atau dia pengusaha juga, ketika dia mempraktekkan ilmu yang kita ajarkan minimal pahalanya ngalir minimal ya. Kita belum tahu nih kan produknya kayak gimana, bisa diperlihatkan ada apa aja nih produknya. Kayak gini cu. Nih ini produknya kepetan. Ada 5 rasa ya? Ada 5 rasa. Siap dicoba. Boleh. Kita buka dulu. Ini yang rasa keju. Keju. Atau yang bebas. Yang sama yang lain juga, semua juga enak. Ya cobain yang masih nggak apa-apa nih. Ini ada zippernya kan ya? Nah, jadi kalau udah dimakan gitu, nanti bisa diklip lagi. Ya, ziplock. Jadi nggak basi kayak gini. Kelihatan nih. Oh, ini rasa keju kan ya? Cobain sama. Selamat makan. Ini bisa buat cemilan atau bisa buat lauk makan. Jadi rasa ikannya tuh kayak ikan kan? Kayak ikan. Jadi ini si petek namanya ya? Jadi apa rencana Nanya balik. Kang Cucu ke depan rencananya kayak gimana Cucu? Jadi Kang, saya datang ke situ karena nggak ada rencana yang lain. Jadi insya Allah kan saya akan keliling kota. Katanya mau resign. Iya, saya insya Allah mau resign. Kayak news. Dulu, bilang nanti. Insya Allah, mudah-mudahan saya resign dan bisa
udah ada rencana belum nanti balik ke kampung mau ngapain? Belum ada sama Belum ada sekali. sama sekali. Belum ada, saya masih mencari ide, Hmm. mencari keuntungan, jadi peluang juga. Saya belum tahu nih mau kapan saya bisa kembali ke kampung, tapi tetap tujuan saya adalah bisa membangun desa. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrol gak jelasnya ini kan biasa sangat jelas ngawur ngidul. Ini sebenarnya buat motivasi juga buat saya juga. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh.